selamat sore. Sore podcast juga. Halo guys, kita dari kelompok. Jadi, kita akan melakukan podcast dengan topik riset sumber daya manusia dalam menentukan kualifikasi rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Nama gue Rio. Gue Akmal. Gua Alma. Gua Bandar. Oke. Hari ini kita tuh punya topik yang super menarik. Kita tuh akan ngobrolin tentang bagaimana peran riset sumber daya manusia dalam penentuan kualifikasi rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Jadi, kita akan membahas gimana riset sumber daya manusia ini bisa membantu instansi pemerintah dalam menentukan kualifikasi yang tepat buat rekrutmen dan seleksi pegawai. Ini tuh sangat penting banget karena banyak banget tantangan di sektor publik terkait dengan proses ini. Oh iya, sebelum kita mulai, kita mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Sujono Hadi Sudarno, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Ruang 2, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dalam menyusun tugas ini. Tugas ini kita buat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana riset sumber daya manusia ini bisa berkontribusi pada proses rekrutmen dan seleksi di pemerintahan. Oke, kita mulai. Jadi sebelum masuk ke inti pembicaraan, mungkin kita bisa dengerin dari sisi teori dulu kali ya, biar perspektif kita tuh sama. Mal, kan gue pernah baca kalau sumber daya manusia itu dibagi jadi dua ya, itu tuh bener gak sih? Itu betul ya. Jadi sumber daya manusia itu ada dua. Jadi ada sumber daya manusia makro, terus juga ada sumber daya manusia mikro. Tadi kan ada dua ya. Kalau dari secara mikronya dulu itu apa sih, Mal? Jadi gini, SDM secara mikro itu simpel aja. Jadi SDM mikro itu individu yang kerja dan jadi anggota instansi tertentu. Nah, mereka ini kita sebut pegawai, buruh, karyawan, pekerja dan sejenisnya. Contoh paling gampangnya di instansi pemerintah nih kayak ada PNS, ada staf admin, pejabat publik, pokoknya orang-orang yang ngurusin kerjaan sehari-hari biar semuanya tuh lancar gitu. Oke, itu kan dari mikronya ya. Sekarang makronya gimana tuh, Mal? Kalau makronya ini tuh lebih luas lagi cakupannya. Jadi sumber daya manusia makro itu semua penduduk suatu negara yang udah masuk usia kerja. Jadi bukan cuma yang udah kerja, tapi juga yang lagi nyari kerja. Misal semua orang Indonesia yang udah bisa kerja, baik yang udah punya kerjaan atau yang masih cari-cari. Nah, semuanya itu disebut sumber daya manusia makro gitu. Jadi secara umum sumber daya manusia itu ya orang-orang yang bekerja buat ngegerakin organisasi ya, baik itu instansi maupun instansi. Ya, betul banget. Jadi mereka ini tuh bukan cuma sekedar pekerja doang. Jadi tapi juga aset yang berharga, harus dilatih dan dikembangin juga tuh kemampuannya. Nah, misalnya nih di instansi pemerintah banyak tuh kayak pelatihan dan program pengembangan buat PNS. Nah, itu biar mereka bisa ngasih pelayanan yang lebih oke, misalnya dari diklat dan lain-lain gitu. Oh, berarti bisa dibilang sumber daya manusia itu ibarat mesin penggerak sebuah organisasi atau instansi pemerintah gitu ya? Nah, pas banget tuh. Jadi tanpa SDM yang oke itu kan organisasi atau instansi pemerintah nggak bakal jalan mulus. Nah, mereka ini jadi kunci utama buat mencapai tujuan dari dan visi misi organisasi. Makanya sumber daya manusia itu penting dan harus selalu diperhatiin pengembangannya. Nah, terkait riset sumber daya manusia ini malah yang kita lagi omongin sekarang itu sebenarnya apa sih? Jadi gini guys, riset SDM itu sederhananya kayak proses pengumpulan dan menganalisis data terkait sumber daya manusia di instansi. Nah, tujuannya buat apa? Buat ngambil keputusan yang lebih baik terkait manajemen karyawan, terus juga misalnya kayak gimana cara merekrut orang yang tepat, gimana biar karyawannya betah, dan gimana orang meningkatkan kinerja mereka gitu. Wah, berarti banyak banget ya manfaatnya. Gue penasaran kenapa kita tuh butuh riset sumber daya manusia ini sih? Nah, kalau menurut gue ya, mungkin banyak nih proses rekrutmen yang gak bisa secara optimal. Misalnya kayak ada gap antar instansi yang ngebuat tuh lowongan pekerjaan sama kualifikasi sebenarnya tuh agak susah buat dibutuhin gitu. Dan ini tuh bikin ekspektasi instansi nggak sesuai sama kemampuan karyawan yang direkrut. Misalnya ada beberapa instansi kayak ada kasus di mana pegawai yang direkrut untuk posisi tertentu ternyata nggak punya keterampilan yang dibutuhin buat melakukan tugasnya secara efektif. Nah, iya bener banget. Kita butuh riset sumber daya manusia karena seringkali kita punya
banyak banget data tentang karyawan, tapi kalau datanya nggak dianalisis ya sama aja bohong gitu. Oh, gue paham. Jadi riset sumber daya manusia itu bisa bantu instansi buat nemuin kandidat yang pas buat posisi itu, gitu kan ya? Iya betul, karena itu dengan adanya sumber daya manusia, instansi bisa lihat data-data kayak karyawan pendidikan, pengalaman kerja, dan bahkan hasil tes skill dari kandidat dari antar kandidat. Jadi proses rekrutmen itu bisa lebih tepat sasaran. Berarti nggak cuma buat rekrutmen aja gak sih? Jadi kalau karyawan udah masuk, terus gimana cara riset itu bisa bantu gitu? Nah ini menarik nih. Jadi itu riset sumber daya manusia nggak cuma bantu pas rekrutmen, tapi juga pas karyawan udah kerja misalnya buat identifikasi kesenjangan keterampilan di dalam instansi. Jadi itu kita perlu tahu nih karyawan mana yang butuh pelatihan tambahan biar performanya makin mantap. Terus kalau mau kita ngomongin kepuasan kerja, itu tuh gimana? Kan penting juga tuh ya, biar karyawan itu betah dan gak gampang resign. Jadi itu riset sumber daya manusia bisa ngasih insight tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Dari data itu, instansi bisa bikin program-program yang bikin ningkatin kesejahteraan karyawan. Misalnya kayak program kesehatan, pengembangan karir, atau bahkan perubahan lingkungan kerja yang bisa bikin lebih nyaman. Tapi ini benar, sebenarnya ada lagi nggak sih alasan kenapa riset sumber daya manusia itu sangat penting? Oh banyak banget yuk. Jadi gini, dalam persaingan global yang ketat, jadi tuh setiap instansi perlu mastiin kalau mereka punya kualifikasi terbaik biar bisa bersaing di pasar. Terus ada juga perubahan industri karena perkembangan teknologi dan otomatisasi. Oh, contohnya kayak banyak pekerjaan yang di bidang manufaktur itu yang dulu cuma butuh keterampilan manual, sekarang udah butuh keterampilan teknis untuk ngoperasiin mesin-mesin otomatis gitu ya. Nah iya Mal, ini tuh kayak bikin kualifikasi yang dulunya relevan jadi nggak dipakai lagi atau malah jadi lebih usang. Jadi sumber daya manusia itu penting buat mencocokkan kualifikasi kandidat sama kebutuhan instansi. Karena apa? Karena sumber daya manusia bisa bikin kita meminimalisir kesalahan rekrutmen yang bisa merugikan instansi dalam jangka panjang. Itu. Oke, dari tadi kan gue ngobrol sama Akmal sama Bana nih ya. Kita belum ngobrol sama Alma nih. Cuman dari Alma nih, jadi dalam riset sumber daya manusia ini, kira-kira metode apa aja sih yang bisa dipakai? Itu sih banyak banget ya. Kita tuh misalnya tuh ada HR analitik, terus review literatur dan juga ada penelitian kualitatif. Waktu di HR Analytics, itu tuh apa tuh? Kalau HR analitik tuh kayak software yang bisa bikin HRD lebih mudah ngumpulin dan analisis data karyawan. Misalnya tuh kita bisa lihat data tentang kandidat yang sukses di posisi tertentu atau tren di pasar kerja. Intinya, HR analitik itu bisa bikin keputusan jadi lebih cerdas dan tepat sasaran. Oh, jadi si HR Analytics ini adalah alat canggih yang bisa mengumpulin data analisis karyawan. Nah, tapi gimana cara diterapinnya dalam rekrutmen sehari-hari? Gampangnya gini, misalnya kita punya data dari rekrutmen sebelumnya, kayak berapa banyak kandidat yang lulus tahap seleksi, terus berapa yang diterima, terus juga gimana performa mereka setelah masuk. Dari situ kita bisa analisis faktor-faktor apa yang bikin kandidat itu sukses. Jadi di rekrutmen berikutnya kita tuh tahu harus cari kandidat dengan kriteria yang punya peluang seperti apa. Itu kan bisa mengurangi kesalahan dalam memilih kandidat ya, Maya? Kira-kira ada contoh lebih spesifik lagi gak sih yang bisa dibagiin ke teman-teman? Ada sih, misalnya kita tuh bisa analisis data tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja kandidat. Kita mungkin nemuin bahwa kandidat itu dengan latar belakang tertentu lebih cepat beradaptasi dan produktif. Iya benar. Dan latar belakang SDM itu juga kasih insight tentang praktik terbaik dalam mengelola data dan implementasi HR analitik. Ini juga ngebantu kita buat pakai solusi yang udah terbukti lebih efektif loh. Jadi semuanya itu berbasis data ya. Nah, untuk melengkapinya nih, biasanya ada metode lagi gak sih yang dipakai selain si HR Analytics juga? Kalau selain HR analitik ini di SDM juga pakai review literatur. Jadi itu ngebantu kita buat ngerti tantangan dan peluang dalam rekrutmen dan seleksi. Juga kasih wawasan tentang metode dan praktik terbaik di lapangan. Oh, jadi kita belajar itu dari yang udah ada ya. Nah, terus ada metode lain nggak selain dua itu? Bisa juga pakai penelitian kualitatif. Jadi metodenya tuh bikin kita bisa ngerti preferensi dan harapan karyawan secara mendalam. Misalnya kita bisa pakai wawancara atau pakai FGD, yaitu focus group discussion, buat tahu lebih detail apa yang diinginkan karyawan dari lingkungan kerja dan pengembangan karir mereka. Oke guys, kita kan udah ngomongin banget ya tentang pentingnya riset sumber daya manusia ini. Sekarang gue penasaran nih, gimana cara implementasi hasil riset ini buat strategi rekrutmen dan seleksi biar lebih efisien dan efektif.
Jadi gini, pertama-tama kita tuh harus ngerti dulu keterampilan apa yang benar-benar dibutuhin buat posisi yang mau diisi. Nah kita nih bisa pakai data dan pakai analisis HR analitik yang gue bilang tadi. Jadi kita tuh pakai data yang buat bener-bener ngerti keterampilan apa yang lagi dibutuhin dan gimana cara kita nyesuaiin strategi rekrutmen kita. Nah, benar banget tuh, Mak. Terus kita juga harus nyesuaiin strategi rekrutmen sama kebutuhan spesifik buat posisi tertentu. Misalnya kalau kita butuh orang yang jago IT, nah ya kita harus fokus nyari kandidat yang punya skill di bidang itu. Jangan sampai kita malah nyasar ke kandidat yang nggak sesuai gitu. Ya betul banget Mal. Selain itu, kita juga harus ngerti preferensi dan harapan kandidat dari penelitian kualitatif. Jadi gak cuma dari kualitas teknis saja, tapi juga perhatiin hal-hal yang bikin kandidat nyaman dan betah buat kerja gitu. Nah, terus juga hasil riset SDM itu juga bisa dipakai buat perbaikin proses rekrutmen dan seleksi di dalam instansi. Kita tuh juga harus tahu apa aja sih yang bikin proses itu nggak efektif. Terus kita juga bisa mengimplementasikan perubahan yang dibutuhin biar prosesnya itu lebih efisien dan juga efektif. Ya, intinya dengan pakai data, riset, dan feedback dari karyawan, kita bisa bikin proses rekrutmen yang lebih tepat sasaran. Jadi, rekrutmen dan seleksi bisa berjalan lebih lancar dan instansi bisa dapetin kandidat yang emang sesuai dengan kebutuhan mereka, guys. Oke, kita sudah di penghujung podcast ini. Jadi kayak gitu ya guys. Jadi intinya tuh dengan implementasi yang tepat, riset sumber daya manusia itu bikin strategi rekrutmen dan seleksi jadi lebih efisien dan efektif. Jadi terima kasih banget nih buat Alma, Akmal, Dana yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast ini. Semoga obrolan kita tadi itu bisa menambah wawasan kalian semua yang lagi berfokus di dunia rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Gua Rio pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.